Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Blog. Kawan-kawan, kali ini saya akan membahas salah satu materi yang cukup penting buat kalian tahu, yaitu somasi terbuka untuk nasabah gagal bayar di Shopee. Simak seperti apa ulasannya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah kawan-kawan, bertemu kembali dengan channel ini ya. Saya berharap kalian nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat mental. Itu paling utama juga. Kawan-kawan, kali ini saya akan membahas salah satu materi yang tadi saya sebutkan di awal video, yaitu somasi terbuka katanya yang digelar oleh Shopee, dari pihak Shopee. Seperti apa sih somasi terbuka ini dan apakah itu benar? Nah, kita akan lihat ya, nanti kita bahas juga apa sih sebenarnya di somasi itu, apa itu somasi, somasi itu seperti apa, dan bagaimana kegunaannya somasi, kita akan kupas tuntas. Karena teman-teman banyak sekali ini berseliweran somasi-somasi, baik dikirim via WhatsApp, dikirim juga ada yang langsung offline, dikirim ke rumah atau ke alamat pada saat pengajuan. Banyak hal terkait masalah somasi ini, apalagi ini sekarang ada somasi terbuka yang dikeluarkan oleh pihak Shopee. Kita mau lihat ya seperti apa. Saya akan ulas secara tuntas dan secara sederhana agar kalian bisa paham dan mengerti apa yang saya sampaikan. Yuk, tanpa buang waktu, silakan simak. Sebentar ya, saya kasih dulu informasi bagi kalian ada teman, saudara, kerabat, atau siapa saja yang membutuhkan informasi untuk menjadi advokat. Kali ini Universitas Buana Perjuangan Fakultas Hukumnya bekerja sama dengan DPN Pradi mengadakan PKPA, Pendidikan Khusus Profesi Advokat Gelombang Ketiga. Kalian bisa daftar, kalian bisa mengikuti pendidikan dan pelatihan ini, silahkan ya, seperti ini nih. Nah, ini informasinya kawan, ya. Kalian bisa melihat informasinya, silahkan. Kalian bisa daftar dan sampaikan berita ini untuk teman-teman yang membutuhkannya. Mudah-mudahan kawan-kawan kita yang membutuhkan atau Anda sendiri yang ingin menjadi advokat, mudah-mudahan menjadi advokat yang handal. Kita bacakan ya, seperti apa sih somasi terbuka yang dikirimkan oleh Shopee kepada nasabahnya yang gagal bayar. Baik itu pay letter ataupun di pinjamnya ya. Yuk kita lihat. Nah, ini ada logo Shopee-nya. Logo Shopee berdampingan dengan logo Bank Indonesia. Lalu di sebelahnya lagi ya, ada di ujungnya itu ada dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ini dari awal saja dia langsung nulis dengan huruf kapital yang besar dan tebal di bold gitu kan, hitam. Surat peringatan somasi tagihan Shopee. Surat somasi terbuka dalam kurung. Surat peringatan somasi. Udah surat peringatan terus somasi. Nah, bingung kan? Udah surat peringatan somasi. Aduh, gatel ya. Kepada nasabah Shopee, Shopee pinjam dan Shopee pay letter. Kepada nasabah Shopee, Shopee pinjam, Shopee pay letter. Terus kepada siapa tertujunya? Udah. Dan nanti kita bahas ya. Kami dari manajemen aplikasi Shopee Kami dari manajemen aplikasi Shopee berhubung sampai saat ini tagihan pinjaman Bapak Ibu belum ada pembayaran atau pelunasan seperti yang disepakati pada saat pengikatan atau pengajuan perjanjian pinjaman. Hari ini kami tunggu etikat baik Bapak atau Ibu untuk melakukan pelunasannya. Jika sampai hari ini tidak ada etikat baik dari Bapak Ibu, maka data-data Bapak Ibu akan kami serahkan dan laporkan kepada yang bersangkutan, yaitu pihak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan segera didaftarkan ke Bank Indonesia BI Checking agar di blacklist dan dipastikan tidak dapat melakukan pinjaman dimanapun karena data Bapak Ibu lengkap sebagai jaminan di awal pinjaman. Nah, nanti saya akan kupas ya. Sudah greget, tahu nggak, pengen ngupas.
Pengalihan data sepenuhnya kepada tim lapangan atau field collection. Apabila tidak ada tanggapan dari Bapak Ibu, maka kami menganggap surat ini telah Anda setujui. Namun untuk kesekian kalinya Bapak Ibu tidak ada niat baik dalam menyelesaikan masalah ini, maka kami akan mengirimkan surat somasi ini somasi ini secara terbuka kepada pimpinan tempat Bapak Ibu bekerja dan RT RW tempat Bapak Ibu tinggal. Udah nggak kuat nih, gue pengen komentar. Demikian surat somasi ini kami sampaikan untuk segera Bapak Ibu patuhi. Terima kasih. Udah gitu doang. Udah gitu doang nih. Sekali lagi nih. Nah, udah gitu doang. Yuk kita bedah yuk. Seperti apa sih somasi? Simak videonya kawan. Jadi begini, sebenarnya somasi ini adalah salah satu upaya dari seseorang yang merasa dirugikan sebelum melakukan upaya gugatan. Jadi sebelum melangkah ke proses gugat-menggugat atau menggugat seseorang yang merasa merugikan dirinya, maka dilakukanlah langkah mengingatkan atau mensomasi atau teguran hukum seperti ini. Nah, dalam surat somasi itu harusnya lengkap. Ada siapa sih yang dituju, yang akan disomasi tersebut? Apa isi somasinya secara detail dan lengkap? Lalu keinginan dan kehendak dari somasi, dari yang mengirimkan somasi itu apa bunyinya? Apa kehendaknya? Itu harus dipaparkan dan dijelaskan di dalam isi somasi. Harus detail dan jelas. Somasi tersebut adalah dibuat karena adanya dugaan telah terjadi wan prestasi atau ingkar janji ya. Jadi wan prestasi berupa tidak memenuhi suatu perikatan atau perjanjian, lalu terlambat melakukan prestasi atau kewajiban, misalnya kewajiban untuk membayar terlambat, ataupun satu lagi, yaitu tidak sempurna untuk melakukan prestasi atau kewajiban. Nah itu kawan, itu yang harus dipahami dulu. Nah, kita kupas sekarang somasi yang dia lakukan, somasi terbuka yang tadi kita sempat lihat di awal video. Nih, baru ini saya kupas ya. Di sini ada surat peringatan somasi tagihan Shopee, surat somasi terbuka. Harusnya dia pakai kop surat, nih. Divisi hukum atau divisi legal, departemen legal, PT Shopee. Harus seperti itu, ada kop suratnya di atasnya. Bukan tiba-tiba ini Shopee, ini BI, ini OJK, nggak ada urusan kan? Tidak ada urusan sama sekali dengan pihak-pihak seperti itu. Ada BI juga dicantumkan, ada OJK juga. Makin nyeleneh kan? Ngaco. Ini di sini tulisannya surat peringatan somasi tagihan Shopee atau surat somasi terbuka. Surat peringatan somasi, aneh kan? Sudah surat peringatan somasi. Kalau mau surat peringatan, ya surat peringatan, nggak usah pakai somasi. Surat somasi ya somasi, peringatannya peringatan. Tulis aja surat peringatan untuk membayar. Nah, seperti itu. Beda. Kalau surat somasi dikeluarkan oleh orang yang cakap hukum. Bukan seperti ini. Nggak jelas kan? Lalu kepada nasabah Shopee pinjam atau Shopee Pay Later dalam kurung. Kepada siapa? Kan tadi saya sebutkan. Harus tertuju kepada siapa somasi ini ditujukan. Kepada siapa namanya. Alamatnya di mana? Harus jelas. Itu baru tertuju ya. Ini baru kupas tertuju doang. Tertujunya harus jelas kepada siapa ditujukan somasi tersebut. Bukan kepada global, kepada nasabah Shopee. Siapa nasabah Shopee? Subjek hukumnya siapa yang dituju? Nggak ada kan? Nah, nih kita teruskan. Kami dari manajemen aplikasi Shopee berhubung sampai saat ini tagihan pinjaman Bapak Ibu belum ada pembayaran atau pelunasan seperti yang disepakati pada saat pengikatan atau pengajuan perjanjian pinjaman. Hari ini kami tunggu etikat baik. Etikat bukan etikat ya. Etikat. Untuk melakukan pelunasan. Jika sampai hari ini tidak ada etikat baik dari Bapak Ibu, maka data-data Bapak Ibu akan kami serahkan dan laporkan kepada yang bersangkutan, yaitu pihak otoritas jasa keuangan, dan segera didaftarkan ke BI checking agar di blacklist dan dipastikan tidak dapat melakukan pinjaman dimanapun karena data Bapak Ibu lengkap sebagai jaminan di awal pinjaman. Kok data sebagai jaminan? Nah, lucu kan? Ada ya data sebagai jaminan. Jaminan, terus data dijaminkan buat apa? Emang data bisa dilelang? Nah, kalau misalnya seseorang berhutang, lalu ada jaminan, tiba-tiba orang tersebut tidak sanggup melakukan kewajibannya, tidak membayar utang. Nah, jaminan tersebut baik berupa sertifikat rumah ataupun berupa BPKB kendaraan atau dokumen-dokumen lain kepemilikan, itu nanti suatu saat bisa dilelang. Setelah disepakati, dilelang. Rumahnya nanti dilelang, ada yang beli untuk mencukupi utang yang belum terbayar. BPKB nanti akan dijual, mobilnya dilelang untuk mencukupi utang. Apakah cukup atau tidak utang? Nah, sekarang data
Data lo lelang, data dilelang dapat apa? Nah, makanya kan lucu ya, aneh. Nah, kalian harus terbuka kalian, ya. Teman-teman terbukalah ya. Bahwa hal ini sebenarnya hanya untuk menakut-nakuti kalian. Ini dari sini saja udah jelas kelihatan. Hanya untuk bikin kalian tuh takut, ketar-ketir. Kalau kalian sering nonton video-video yang saya sajikan, insya Allah ketar-ketir kalian itu akan sirna, akan hilang dengan sendirinya. Ini baru satu nih ya. Yang keduanya, pengalihan data sepenuhnya kepada tim lapangan field collection. Yang ngapain? Katanya somasi. Sekarang data dikasihin ke petugas lapangan. Ngapain? Kalau udah somasi ya jalankan somasi. Gugat nasabahnya. Gugat nasabah yang gagal bayar. Bukan ngomong kalau misalnya Anda tidak mentaati, kami akan turunkan tim lapangan. Tadi judulnya somasi. Sekarang kalian ngomongnya menurunkan tim lapangan. Aduh, jadi udah mau setengah matang, udah menuju matang, jadi mentah lagi. Jadi suruh nagih, kan lucu kan? Ya lucu lah. Emang pinjol cuma buat kita ketawa doang. Apabila tidak ada tanggapan Bapak Ibu, maka kami menganggap surat ini setelah Anda setuju. Enggak, siapa yang nyetujui? Pede. Namun untuk kesekian kalinya Bapak Ibu tidak ada niat baik dalam menyelesaikan masalah ini, maka kami akan mengirimkan surat somasi ini secara terbuka. Lah, ini apa? Ini katanya surat somasi terbuka. Terbuka kayak gimana lagi? Terbuka lebar kayak gimana lagi? Cakep ini kalau udah seperti ini. Aduh, cakep ya. Anda tuh cakep gitu kan. Kalau udah kayak gini ngedabrus sih cakep gitu. Pimpinan berusaha dapat Ibu bekerja dan RT RW tempat Bapak Ibu tinggal, apa urusannya? RT RW mau dikirimin somasi, apa urusannya RT RW dititipin somasi? Pret! Impoten ente. Nggak bisa berbuat banyak kan? Ke nasabah aja nggak berani nginjek. Datang dong ke nasabah, somasi itu diketik. Dengan surat yang resmi, legalitas yang cukup kuat, dokumen-dokumen disertakan, surat kuasa dan lain-lain, simpan dalam satu amplop, ditutup rata, kasih ke nasabah, ke rumahnya, ke alamat sesuai pengajuan KTP. Bukan ngemeng sana-sini, mau dikirim ke RT, ke RW, mau dititip ke sini, mau dititip ke perusahaan, mau dikasihkan ke atasan, pret! Seneng gak kalau misalnya udah ngebahas kayak gini ya, ngebahas kebodohan-kebodohan yang diciptakan oleh para pelaku-pelaku yang ngancam-ngancam seperti ini ya. Kelihatan ya, jadi botolnya itu kelihatan. Bener nggak botol? Ngerti nggak? Yang ngerti botol, apa itu kepanjangan dari botol? Silakan ketik di kolom komentar. Saya tahu itu botol itu apa gitu. Coba jawab ya. Terus, demikian surat somasi ini kami sampaikan untuk Bapak Ibu patuhi, terima kasih. Di mana ini tanda tangannya juga nggak ada. Siapa yang mengirim somasi? Ya ini. Siapa? Tertandanya siapa? Aduh, ya Allah. Kok jadi guyon kayak gini ya? Ya, teman-teman. Kalian sudah paham nih. Ya, kalian sudah saya jelaskan. Tentunya nggak usah lagi takut dapat kayak gini, nggak usah takut. Senyumin aja, kawan. Kayak ginian itu ya udah kayak apa ya? Udahlah, kita anggap lawakan aja lah. Di tengah kita stres, bekerja, banyak sekali masalah-masalah mungkin hadir, timbul dalam situasi Anda bekerja, lalu Anda dikirimi seperti ini. Nggak usah takut. Anda nggak usah stres, dapat kayak ginian, senyumin, ketawain. Nyengir aja, udah biarin. Ya, biarin mereka melakukan seperti ini. Dagelan-dagelan yang mereka buat itu biar kita takut, sementara sebenarnya kita nggak takut. Justru yang harus takut itu mereka. Mereka akan takut tidak nyampe target karena kita sudah tidak mempan lagi dibombardir dengan lelucon-lelucon seperti ini. Ini sekali lagi saya bilang adalah lelucon, ini adalah hoax. Jangan takut kawan, nggak ada hal seperti ini. Somasi ya, somasi aja dikirim. Yang saya bilang kan, somasi ya dikirim secara lengkap, semua dokumennya dilampirkan termasuk dokumen kuasa. Dari pihak pinjaman online menguasakan kepada kuasa hukum atau orang yang cakap hukum untuk melakukan tindakan somasi atau peneguran secara hukum kepada kalian. Dikirimkan dalam satu amplop, ya, kirimkan ke alamat Anda. Ada tertulis berapa nilai nominal Anda yang harus dibayar. Isinya harus lengkap, bukan kayak gini. Ini apaan ini? Somai sih, bukan somasi, somai sih. Udah ya, kayak gini, udah anggap aja lelucon. Jadi saya harap kalian tetap semangat, jangan lagi terpikirkan dengan hal seperti ini, fokus saja dengan pekerjaan, usaha yang kalian geluti saat ini. Jadi kalau kalian mendapati hal seperti ini, apa jawabannya? Senyumin aja ya, cukup senyumin saja. Dan saya mohon
untuk kalian yang benar-benar mengerti dan sudah paham apa yang saya jelaskan dan kalian sudah mengerti ya paparan-paparan saya sampai detail seperti ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Tulis, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Jadi afirmasi positif, saya mengerti, saya paham, saya tidak takut itu memberikan afirmasi positif buat kalian semua. Mengafirmasi diri kalian bahwa saya mengerti, saya paham, dan saya tidak takut. Tidak takut dengan ancaman seperti ini. Dan saya mengerti arahnya kemana. Arahnya hanya untuk membuat kalian segera bayar, udah itu aja. Jadi tidak ada arah-arah yang lainnya, tidak ada tujuan. Misalnya tujuannya untuk kalian akan digugat, nggak sampai seperti itu ya. Paham? Silakan ketik di kolom komentar. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di share. Terima kasih. Nah, sebelum saya tutup, seperti biasa saya kasih kesimpulan. Kalau kalian dikirimi somasi terbuka seperti ini, somasi yang bukan somasi yang seperti yang kalian ketahui ya, sering diterima oleh beberapa nasabah, melalui surat, dikirim melalui pos, ada nama dari lawyernya atau advokatnya atau pengacaranya dari pihak pinjol ini, ada kuasa, surat kuasanya dilampirkan. Dan di dalamnya ada berisi kapan Anda harus bayar, itu baru somasi. Kalau seperti ini, cuekin aja. Nggak usah takut. Ya. Oke kawan-kawan, mudah-mudahan kalian sehat selalu, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat mental. Nggak usah takut dengan hal semacam ini, guyonan aja. Anggap aja, kalian lagi dibikin lawakan ya. Lagi nonton lawakan ya. Anggap aja ketoprak humor. Oke, kita tutup saja video kali ini seperti biasa dengan istighfar ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah memberikan jalan yang terbaik untuk kita agar kita bisa lebih lagi fokus, lebih lagi ikhlas dalam menjalani hari demi hari. Walaupun banyak sekali ancaman, teror, intimidasi, kalian tetap ya semangat yang tinggi, semangat membara untuk mencukupi kebutuhan kalian semua. Abaikan segala macam bentuk teror-teror seperti ini. Jangan habiskan waktu Anda hanya untuk memusingkan teror demi teror yang mereka kirimkan. Anggap aja, biarin aja, dia menggonggong, berlalu aja, cuekin kawan ya. Itu saja yang mau saya bagikan. Kita istighfar, kita sama-sama beristighfar, kita sama-sama nanti lanjut dengan doa. Yuk, kita mulai. Astagfirullahaladzim. 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 Ya teman-teman, kita sama-sama bertobat, kita sama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim. Mohon ampunan Allah atas segala dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat. Dosa terjerumus, terjerat ke dalam riba pinjaman online, dosa yang benar-benar Allah laknat. Teman-teman, kita tobat, kita hijrah, kita berhenti untuk kegiatan-kegiatan ngeriba, riba apapun, termasuk riba pinjaman online yang saat ini menjerat kita semua. Yuk sama-sama kita berdoa, ya Allah, ya Roh, ya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami semua yang telah lalai atas perintah-Mu. Kami ingin hijrah, kami ingin tobat ya Allah, istiqomahkan hamba-Mu ini untuk benar-benar keluar dari jeratan riba dan tidak lagi mengenal yang namanya riba, apalagi riba pinjaman online yang sudah memporak-porandakan hidup kami, menghancurkan rezeki kami, rumah tangga kami, hubungan baik kami antara suami, istri, anak, orang tua, dan hubungan kekerabatan lainnya, hubungan pertemanan, persahabatan telah koyak hanya gara-gara pinjaman online. Ya Allah, pulihkan hidup kami, permudah dan perlancar segala ikhtiar usaha dan pekerjaan kami ya Allah. Berikan juga kami kesehatan ya Allah, agar kami dapat menjemput seluruh rezeki-Mu yang halal dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, itu saja yang mau saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian dan mohon dukungannya, mohon supportnya, mohon dibantu ya untuk mendukung channel ini, mensupport channel dengan cara di subscribe ya. Channel Jamal Official Vlog ini gratis ini ya. Lalu diaktifkan loncengnya. Kenapa harus diaktifkan loncengnya? Ditekan tombol lonceng merahnya itu agar kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan setiap video-video terbaru yang saya upload. Kalian mendapatkan informasi atau pemberitahuan video saya telah hadir ya, atau video saya telah terupload.
Terima kasih, stay strong, keep strong. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.